Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, semoga kalian sehat semua di sana. Terima kasih sudah subscribe dan like. Bila ada pertanyaan silahkan komen ya di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih sudah subscribe dan like. Di sini ada proyek. Proyek ini saya namakan SPR RS485-3R, yaitu maksudnya adalah speed relay dengan jalur komunikasi menggunakan RS485, dan 3R itu adalah 3 buah relay, yang dimana 3 buah relay itu ada run 85% dan 115%. 85% adalah untuk low speed, dan di sini 115% itu overspeed ya. Dan ada juga indikator pulse. Pulse di sini adalah indikator untuk mengetahui sensor itu rusak atau tidak terpasang. Jadi kalau rusak itu lampunya tidak menyala atau kabelnya terputus, maka lampu pulse di sini akan padam dan speed tidak akan terbaca. Oke, untuk tampilan di sini saya menggunakan LCD 16x2 ya. 16x2 dengan tampilan big number. Jadi tampilannya agak sedikit besar, tidak kecil, agar memudahkan pembacaan. Dan untuk casing, ini adalah casing mounting panel ya. Ini saya cetak menggunakan PCB ya. Nah, untuk PCB-nya sendiri saya cetak di JLC PCB. Oke, saya cetak di JLC PCB untuk membuat frame mounting panelnya ini agar terlihat bagus ya gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada knob ya. Di sini knob, ini bukan potensio, ini adalah rotary encoder. Di sini berfungsi untuk tombol dan navigasi ya, untuk konfigurasi overspeed, run, dan low speednya. Dan ini digunakan untuk konfigurasi Modbus sleepnya ya, untuk serialnya dengan menggunakan encoder ini. Oke, ini belum saya pasang ya, belum saya connect. Jadi untuk tampilan belakangnya itu seperti ini, sangat simple dan sederhana. Dan ini sebenarnya harus terpasang di dalam panel ya, karena kan desainnya ini mounting panel ya, jadi tetap aman. Oke, apa saja komponen yang terpasang di sini? Untuk membuat proyek ini saya hanya menggunakan satu buah buck converter LM2596S. Nah, ini banyak di pasaran dan harganya cukup murah. Ini sudah saya gunakan di perangkat-perangkat yang bila saya menemukan perangkat konverter yang rusak, itu saya menggunakan alat ini. Nah, tapi kita harus tahu ya kebutuhan untuk perangkat tersebut berapa ampere, karena kebutuhannya tidak terlalu besar. Jadi saya cukup menggunakan ini untuk kalau kebutuhan alat tersebut lebih besar dari 3 ampere, saya sarankan jangan menggunakan alat ini, karena buck converter ini akan tidak bagus ya untuk keluarannya. Oke, buck converter ini untuk menyuplai atau menghidupkan si microcontrol. Oke, di sini ada satu buah microcontrol. Nah, di sini adalah microcontrol menggunakan Arduino Nano. Nah, untuk proyek-proyek selanjutnya mungkin kita upgrade menggunakan ESP8266 atau ESP32. Oke, ada satu buah Arduino dan 3 buah relay Songlay 5 volt untuk coil 5 volt ya. Dan ini adalah relay run, low speed, dan overspeed. Oke, selanjutnya itu ada fuse. Di sini saya menggunakan fuse resetable ya. Saya tidak menggunakan fuse kring atau fuse kaca ya.
Itu sebelumnya saya menggunakan fuse kaca, tapi mungkin saya coba menggunakan fuse resetable, mungkin ini lebih baik ya. Untuk apalagi kelebihannya? Oke, di sini saya pasang dua buah dioda. Ada dua buah dioda di sini, fungsinya bila kita salah hubungkan positif dan negatif, maka modul ini tetap aman ya. Jadi tidak merusak perangkat kita ya bila kita salah menghubungkan positif dan negatifnya. Untuk terminal blok saya menggunakan sistem apa namanya ini, sistem terminal blok plug-in ya. Jadi kalau kita ingin mengganti perangkat ini cukup dicabut saja dan tanpa harus mengganti ini atau melepas kabel. Jadi cukup simple, tinggal dipasang seperti ini. Oke. Untuk keterangan di sini sudah lengkap ya, ada 24 volt, ground, pulse di sini, pulse ini untuk sensor, B min ini untuk serial ya, RS485, NO3, COM3. Nah, ini adalah jalur atau terminal block untuk relay ya. Di sini saya menggunakan normally open saja. Oke, apalagi di dalamnya itu, di dalam perangkat ini terdapat IC Max 485 ya untuk serialnya. Jadi nanti kita coba komunikasikan alat ini, karena ini alat ini itu menggunakan Modbus Lab ya. Jadi nanti kita coba baca datanya untuk speed dan relay itu menggunakan note rate ya. Kita coba baca menggunakan note rate atau HMI yang lain gitu ya. Ini tampilannya seperti ini, speed control and monitoring device. Ini cukup simple dan ya elegan ya. Sudah ada tampilan casingnya, walaupun casing mounting panel ya. Jadi ini bisa dipasang di Johnson box biar lebih rapi gitu, kelihatannya mewah gitu. Oke, langsung saja kita install untuk kabel-kabelnya dan kabel sensornya seperti apa. Oke, langsung saja. Oke, untuk pemasangan sudah jadi ya. Untuk kabel positif kita pasang di 24 plus. Ini kabel sensor ya. Kabel sensor dari Autonix itu warna brown atau coklat itu plus ya, 24, dan blue itu untuk ground ya, yaitu terhubung ke ground, dan hitam atau black ini untuk pulse atau inputan sensornya ya, sensingnya di sini. Jadi hanya seperti ini. Dan ini saya menggunakan converter ya, USB to RS485. Untuk koneksinya cukup sederhana. Kalian cukup koneksikan terminal B ke B pada modul ini dan A plus ke terminal A plus pada konverter ini. Oke, cukup sederhana, tinggal di connect dan menyala. Oke, kita coba nyalakan ya untuk tampilannya seperti apa. Oke, kita coba nyalakan ya. Oke, sudah menyala ya. Tampilannya seperti ini. Untuk tampilan pembuka saya tidak buat, mungkin nanti saya buat tampilan pembukanya model SPR begitu kan. Kemudian baru ke tampilan defaultnya. Oke, langsung saja kita coba untuk kasih putaran ya pada sensor yang terpasang di atas ini. Di ini saya menggunakan kipas ya. Kipas sebagai indikator mesin lah gitu ya. Ini sensornya ya. Oke, langsung saja. Oke, sudah terbaca ya. Ya, tampilannya seperti ini. Bila terbaca dan mendeteksi putaran, maka tampilannya akan seperti ini. Cukup sederhana dan simple pembuatannya. Kalian juga bisa mencobanya di rumah. Jadi ini berputar ya fan-nya ya. Jadi actual speednya itu seperti ini. Oke, karena azan jadi saya berhenti dulu.
sejenak. Oke, sudah selesai ajan. Kita bentar lagi sholat. Ya, untuk tampilannya seperti ini di Node-RED. Jadi cukup sederhana. Ini sudah terbaca ya. Jadi kurang lebih sama pembacaannya. Ini menggunakan Modbus ya, Modbus Sleep RS485. Jadi kita bisa memonitoringnya dari jarak yang jauh bila menggunakan kabel RS485. Untuk next ke depan kita mungkin menggunakan ESP8266 dan mentransmisikan pembacaannya itu menggunakan ESP Now atau MQTT lah, agar pembacaannya lebih sederhana, tidak perlu kabel kalau menggunakan ESP Now. Terus bisa ditarik datanya ke Node-RED ya, ditampilkan ya. Kalau Modbus ini agak sedikit Modbus Sleep ini agak sedikit ribet ya, bila kita tidak tahu konfigurasinya. Untuk parameter itu untuk parameternya, untuk parameter kita pilih di sini servernya. Oke, kita pilih servernya, yaitu kita namai SPR 485. Ini comport ya, jangan lupa kita klik di sini search, maka secara otomatis konverter akan terdeteksi pada COM8. Untuk serial tipenya RTU atau buffer, enggak masalah. Untuk baud rate ya di 9600. Kenapa di 9600? Ya karena modul di sini itu kita set itu di menu bit ya, bit atau baud rate itu di 0 itu berarti 9600, 1 itu di 19600, 2 itu 56200 kalau nggak salah ya. Jadi hanya 3 parameter saya buat, tidak usah perlu banyak-banyak. Untuk default mungkin kita hanya menggunakan di komunikasi kecepatan 9600 karena jarak yang cukup jauh, jadi kita setting di 9600. Untuk default menggunakan 8E1. 8E itu E1 itu maksudnya di sini 8 itu adalah data bitnya 8. Untuk stop bit itu 1, paritinya even ya. Jadi kalau disingkat 8E1. Nah, itu konfigurasi default. Untuk ini lagi alamat unit ID-nya. Unit ID ini harus sama. Bila tidak sama, efeknya data tidak akan bisa terbaca ya. Nah, kita di menu ID di sini klik menu ID ya. Menu ID itu dimulai dari 1 sampai 200 ya untuk parameter ID-nya ya. Jadi bisa dikonfigurasi sampai 200 device. Tapi biasanya tidak sampai sebanyak itu. Nah, ini kita setting di 1 ya. Ini kita set 1, kemudian kita masuk ke menu SP. Di sinilah save setting. Settingan sudah disimpan. Kemudian kita coba lagi baca di sini ya. Klik down. Confirm. Ya. Nah, jadi datanya sudah ditampilkan di Node-RED. Ini bisa lebih bagus lagi ya kalau kita buat tampilannya. Jadi cukup sederhana ya. Jadi hanya seperti ini aja. Untuk modul kalian silahkan kalau mau tanya-tanya, mungkin kalian sudah pernah membuat proyek yang sama. Di sini saya membuat proyek DIY, tapi kualitasnya bisa digunakan di industri. Kita coba saja. Kalau tidak mencoba, kita tidak akan tahu. Kita coba saja bagus tidaknya dari perangkat ini ya. Jadi ini kita coba untuk low speed ya. Untuk low speed di sini saya agak sedikit susah karena tidak ada yang bantu pegang kamera. Kita coba kurangin ya. Tolong Pak Dewi bantu pegang untuk
Kita coba kurangin ya speednya. Indikator run pasti akan padam bila speed run di bawah 200. Naik ya. Oke, kita kurangin. Kok malah naik ya. Oke ya, run mati padam. Kemudian kita naikin lagi, coba speed naik. Oke, langsung 900. Oke, sorry. Nah, di sini pengatur kecepatannya masih menggunakan regulator ya. Oke. Kalau kalian penasaran dan ingin bertanya-tanya, silakan. Ada nomor WhatsApp juga, silahkan ada di kolom deskripsi ya. Silahkan bertanya-tanya bila ingin bertanya atau ingin membuat proyek yang sama, silahkan ya. Kita di sini berbagi dan tidak pelit ilmu ya. Dan ini juga sangat sederhana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.